Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Emak Saufa. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini Emak Saufa mau sharing-sharing masak sarapan dan juga bekal untuk anak hari ini. Semoga vlog Emak kali ini bisa menginspirasi bunda-bunda semua dan juga bisa bermanfaat. Untuk teman-teman yang selalu mendukung channel Emak Saufa, Emak ucapkan banyak terima kasih. Dan untuk yang baru bergabung, Emak ucapkan selamat datang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya bun. Terima kasih. Alhamdulillah, di hari ini Emak Saufa mau bikin sarapan, yaitu udang saus dan juga bikin bening daun ubi rambat. Dan ini tuh kira-kira 4:30 pagi gitu ya bun ya. Jadi setelah sholat subuh lanjut Mak Saufa mau masak, bikin bekal dan juga sarapan. Halo, apa kabarnya bunda-bunda semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bunda-bunda di sana semoga dilancarkan rezekinya dan juga dimudahkan segala urusannya. Dan untuk bunda-bunda yang lagi sakit, lagi terkena musibah, semoga diberi kesabaran dan juga diberi pahala yang berlipat atas kesabarannya. Oh iya bunda-bunda, di kesempatan kali ini Mak Saufa mau ngasih tips-tips ya. Dan untuk tips hari ini tuh karena banyak banget yang bertanya, Mak gimana sih caranya biar bisa konsisten? Gimana sih caranya biar bisa konsisten? Ya, sebenarnya kunci keberhasilan sesuatu itu dari konsisten. Konsisten itu artinya terus menerus. Jadi dilakukan terus menerus. Di sini Mak Saufa akan berbagi sesuai dengan apa yang Mak Saufa rasakan atau Mak Saufa lakukan gitu ya bun ya. Untuk menjadi konsisten, yang pertama kita harus mencintai proses. Jadi lakukan sesuatu yang kira-kira prosesnya kita mencintainya atau kita menyayanginya. Karena kalau kita nggak kenal maka nggak sayang gitu ya. Jadi kita kenalin dulu, kita sayangi, barulah nanti kita bisa konsisten. Nah, untuk sebuah proses, ya Mak percaya banget bahwa nggak ada proses yang mudah. Semua proses itu pastinya ya ada suka dukanya, ada enak nggak enaknya. Contohnya kayak kita konsisten mengelola keuangan. Nggak enaknya ya kita nggak bisa belanja semau kita. Kita harus rajin-rajin nyatet. Terus kita harus tahu pengeluarannya itu buat apa aja. Mau menekan keinginan, mau memilah-milah mana kebutuhan. Terus kita juga harus bisa mengendalikan nafsu kita dalam berbelanja. Pastinya kan resiko banget ya, maksudnya kayaknya sih berat banget gitu. Tapi ketahuilah bunda-bunda ya, jadi melalui proses seperti itu memang kelihatannya susah, kelihatannya itu berat, tapi kesananya kita bakal tenang hidup kita. Jadi keuangan aman gitu ya, sesuai dengan ekonomi yang memang kita miliki. Jadi secara tidak langsung kita itu kalau mencintai proses dalam mengelola keuangan kita, secara tidak langsung kita itu juga mensyukuri nikmat Allah berupa penghasilan dan kita memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Kita juga bisa menyesuaikan dengan proses yang kita sukai. Contoh, kalau kita mau nabung, kalau kita memang belum mampu nabung banyak, nggak masalah, yang penting itu kita punya tabungan dulu aja. Contoh sebulan kita menabung 50.000, nggak apa-apa ya. 50.000 kalau setahun itu kali 12 bulan, artinya itu udah dapet 600.000. Dan itu tuh kan lumayan banget ya bunda ya. Jadi kita nggak perlu yang muluk-muluk harus nabung sekian gitu. Nah, kalau seumpama tahun pertama udah sukses, barulah kita belajar untuk mengembangkan diri ya. Kita juga harus mau keluar dari zona nyaman. Kita harus mau mengembangkan diri. Contoh kita udah berhasil nabung 50.000 sebulan.
Artinya tahun kedua kita harus bisa menabung sebulannya 100.000 kayak gitu. Jadi artinya kita memperbaiki diri dan belajar supaya lebih baik dari sebelumnya. Nah, kalau seumpama sebulan 100.000, setahun sudah dapat 1.200.000. Nah, kan lumayan banget kan Bunda? Seperti itu cara konsisten. Jadi sedikit demi sedikit kita harus mencintai prosesnya. Contoh lain, konsisten dalam membuat konten ya kan. Soalnya yang ditanyakan tuh banyak banget ya, Mak, gimana sih konsisten mengelola keuangan, konsisten bikin konten, konsisten begini, konsisten begitu. Namanya konsisten itu harus dilakukan secara terus-menerus, dan bagaimana supaya kita mau melakukannya secara terus-menerus? Artinya itu tadi ya, kita harus mencintai prosesnya. Jadi kalau Mak Saufa sendiri tuh nggak terlalu banyak berpikir. Kalau seumpama mau bikin konten, ambil kamera terus siapin propertinya, terus udah jalanin aja, mengalir aja gitu. Karena kalau banyak mikir, banyak bikin apa ya, ini ya, itu ya gitu, malah nggak jadi gitu. Itu kalau emak sih ya. Jadi ada sih yang penuh pemikiran, penuh kematangan gitu. Jadi ininya harus sesuai ini, harus sesuai gitu ada memang ya. Tapi kalau Mak Saufa sendiri itu tuh bener-bener ngalir aja gitu. Jadi hari ini aku mau bikin sarapan, ya udah ambil kamera terus masak kayak gitu, dan ngalir aja gitu ya. Setelah itu tinggal kita edit aja. Kalau seumpama ada yang jelek-jelek atau ada yang nggak kurang enak dilihat kayak gitu. Kalau seumpama ngisi suara kayak gitu ya, kita cari ide apa nih untuk mengisinya kayak gitu aja. Jadi kalau Mak Saufa sendiri tuh kalau semua banyak mikir, sejam 2 jam sambil scroll HP, yang ada Mak Saufa malah main HP terus ngantuk tidur. Akhirnya nggak jadilah kontennya kayak gitu. Jadi kalau memang kita udah terjun menjadi seorang konten kreator, artinya ya udah kita bikin gitu. Terus kita passionnya itu di mana gitu. Passionnya kita belanja hemat, ya udah kita cintain gitu. Terus kita kembangin kayak gitu. Itu sih contoh ya. Kalau semua passion kita di bersih-bersih, ya udah hari ini bersih-bersih ini, besok bersih-bersih itu gitu, kayak gitu. Intinya kita harus berkarya dan berkarya. Selanjutnya mau ditonton mau enggak, mau kita istilahnya itu kita buat ini aja, memperbaiki diri gitu. Kita seumpama ada kritikan, atau ada saran kayak gitu, bisa kita gunakan sebagai pemicu semangat untuk kedepannya kayak gitu. Jadi untuk bunda-bunda di sana yang kebetulan seorang konten kreator atau bunda-bunda yang sedang berjuang untuk mengelola keuangan, tetap semangat ya. Terus konsisten terus, lakukan terus, jangan menyerah, terus aja gitu. Nggak apa-apa kok, gagal itu suatu hal yang biasa gitu ya. Jadi kita nggak mungkin sukses kalau nggak gagal dulu gitu. Tapi ya itu, harus mau keluar dari zona nyaman. Kalau memang begini gagal, artinya kita jangan kayak gitu lagi. Kita harus mau belajar juga gitu ya. Harus mau membuka diri, harus mau melihat kebenaran atau melihat bagaimana sih sebenarnya itu gitu. Jadi kita ada semangat, ada greget, terus ada usaha juga gitu. Bismillah deh, insya Allah. Kalau kita mau ya bisa aja kok. Sekarang itu kan semua hal itu bisa dipelajari. Semua hal itu insya Allah ya, insya Allah kalau kita niat dan usaha, insya Allah bisa. Contoh kita nggak bisa masak gitu, sekarang banyak banget YouTube yang ngajarin gimana masak enak, gimana masak praktis, gimana yang itu banyak banget tutorialnya. Kita nggak bisa istilahnya beres-beres rumah gitu, banyak banget tutorial cara bersihin ini, bersihin itu. Jadi insya Allah kalau kita mau usaha, mau berdoa, mau pokoknya mau dah
bismillah deh, pasti berhasil. Dan di video ini Mak Saufa alhamdulillah ya masakannya udah mateng. Ini simple banget, bikin udang saus dan sayur bening. Terus alhamdulillah Mak juga ada lalapan. Jadi ini tuh bekalnya cuman buat kakak Saufa aja, karena ini tuh ceritanya anak-anak masih ulangan seminggu ini. Jadi mereka pulangnya cepet. Tapi kalau kakak Saufa itu dia harus bawa bekal katanya gitu ya. Soalnya sih ini ya Bunda ya, ada peraturan. Jadi jajan juga nggak boleh yang pakai wadah styrofoam gitu. Jadi memang harus bawa bekal, dan kata dia percuma jajan, jadi harus bawa tempatnya juga kan, daripada bawa kotaknya aja mending diisi bekal sekalian kan, jadi uang jajannya utuh katanya gitu. Masya Allah tabarakallah. Dan ini lanjut setelah nyiapin bekal, Mak Saufa lalu nyuapin anak-anak itu, meskipun sesuap, 2 suap, 3 suap mereka supaya ada bekal gitu di perutnya gitu ya, bismillah. Dan minta maaf ya bunda-bunda ya, mohon abaikan itu si Dede Ahsan yang masih tidur, lalu ada masih berantakan gitu ya. Jadi ini ruang tamu emak tuh seperti ini, masih itu ya, belum sempat dibersihkan. Nah demikianlah vlog emak kali ini, mudah-mudahan bisa menginspirasi untuk bunda-bunda semua dan juga bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk mengikuti terus channel Mak Saufa. Di channel Mak Saufa kita belajar menjadi ibu, menjadi seorang istri yang lebih baik dari sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.